Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Firman Wanipin, dalam channel dan Cilote Wanipin. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini saya kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu anggota DPRD Kota Padang 3 periode. Tokoh kita yang satu ini tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu Bapak Haji Maidestal Hari Maisa. Ya Ji, selamat sore Ji. Selamat sore, Iya, saya manggilnya Haji. Ya. Karena beliau dari kecil sudah haji ya. Dari kecil. Oh, dari kecil. 24, umur 24 tahun. Baik, Bapak Ibu semua, kita akan bercerita dengan Pak Haji Maidestal atau lebih akrab dipanggil Haji Esa. Jadi terkait dengan pengalaman beliau selama 3 tahun menjadi anggota DPRD Kota Padang, terkait dengan hari ini kan Kota Padang itu dalam kondisi seperti Om Farul bilang tidak jelas kondisinya mau kemana, dan tentu perlu sosok pemimpin yang bisa membawa Kota Padang ini kepada arah yang lebih baik. Lebih baik. Jadi intinya dari sisi kacamatanya seorang Dewan 3 periode ini, bagaimana Haji melihat di Kota Padang ini butuh apa, pemimpin seperti apa? Karena sebentar lagi kita mau pemilu nih Ji, mau pilkada. Pencoblosan. Iya, pencoblosan. Ya kan, November ini. Tentu perlu wejangan dari Haji. Wejangan. Ya, sebagai anggota 3 periode. Pandangan. Ya. Silakan Ji. Dan saran pada masyarakat. Iya, betul. Terima kasih, Wanipin. Memang pada saat sekarang ini kita alhamdulillah sudah masuk ke dalam tahapan ya. Yeah. Tahapan dalam rangka proses pemilihan kepala daerah Kota Padang dan pilkada lah ya, baik kalau sekarang di Kota Padang dan juga Provinsi Sumatera Barat. Nah, saya melihat memang pada saat sekarang ini memang kita membutuhkan ya, seorang kepala daerah yang visioner. Ya, artinya visioner itu tentunya mempunyai visi yang jelas dan bagaimana juga ketegasannya dan komitmennya untuk menjalankan apa yang sudah ditetapkan begitu. Nah, itu yang sangat dibutuhkan di Kota Padang. Untuk Kota Padang ya. Dan tidak lupa juga, Kota Padang ini juga perlu sosok pemimpin yang entrepreneur. Ya. Jadi ya punya jiwa wirausahanya, bagaimana agar masyarakat kita ya sama-sama kita lihatlah sekarang ini masyarakat kita tingkat perekonomiannya dan bagaimana juga seorang pemimpin itu bisa mendorong tumbuh kembangnya perekonomian di tengah masyarakat kita gitu. Dan kalau ketegasan ya kita sangat butuh sekarang ini ya, baik di tingkat kota maupun di tingkat provinsi, kita harus memilih pemimpin yang betul-betul tegas begitu dan berani. Nah, ini kata kuncinya satu lagi. Tegas dan berani. Iya, kalau ketegasan ya tentunya kita melihatlah belakangan ini khusus untuk di Kota Padang ya. Kalau dulu saya sangat appreciate sekali dengan Pak Fauzi Bahar, ya, bagaimanapun apapun ketika beliau sudah memerintahkan, menginstruksikan dan itu harus dijalani begitu. Nah, itu yang kita butuhkan, jangan mencela-mencela lah. Ya. Jangan pelongo-pelongo ya. Jadi wali kota jangan pelongo-pelongo. Tegas yang penting dan komitmennya bagaimana aturan itu ditegakkan. Jangan kita melihat nanti ada sebuah demo tidak mau untuk wali kotanya tidak turun, ya, malahan dengan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan lain begitu. Jadi skala prioritasnya juga harus jelas begitu. Jadi gitu ya Ji ya. Artinya saya minta ke Haji mungkin bisa menjelaskan yang tegas dan berani ini nih. Ini maksudnya kalau sosok ya kita melihat sosok dulu ya. Dari sisi berani dan tegas. Iya, kan sosok ini karakter ini. Sosok karakter. Iya, kalau kita melihat ya, kita bandingkan dulu dengan Pak Fauzi Bahar lah pertama dulu ya, karena masih ada dulu. Idola Haji Pak Fauzi nih. Dikatakan idola dulu kita sering ini juga ya, berseberangan pendapat. Sering perang juga kan. Iya. Cuma ada hal-hal kita tidak boleh juga ya kita akui lah. Ya, kita sadari, kita akui mana yang benar itu kita sampaikan juga. Nah, kita melihat kalau kita bandingkan dengan Pak Fauzi Bahar di tengah kemelut, di tengah musibah yang begitu dahsyat dulu, Kota Padang itu yang porak-poranda karena gempa 2009. Nah, ketika itu beliau juga begitu semangat dan ketegasannya walaupun banyak orang menyampaikan begitu,
akhirnya bisa membuat Kota Padang itu bangkit. Mm-mm. Nah, begitu. Akhirnya dilanjutkan oleh Pak Mahyildi yang slow motion. Mahyildi slow motion ya. Slow motion ya. Dengan dengan karakter yang coba beliau giring oleh ininya tentang keagamaan dan segala macam. Habis itu dilanjutkan dengan Henry Septa. Henry Septa begitu. Iya, iya. Jadi, gini Ji. Ini kan ada 3 pasang ini. Ya. Calon wali kota. Ada nomor 1 itu Fadli Amran dan Maigus. Ya. Nomor 2 Iqbal dan Amasrul. Kemudian yang urutan 3 itu Henry Septa dan Hidayat. Dari 3 pasang ini yang dibutuhkan sekali oleh Kota Padang nih, ya tentu berdasarkan analisisnya Aji. Ya, pandangan saya. Pandangan Aji, ya. Jadi begini, jika dibandingkan dari saya kebetulan di DPRD Kota Padang itu Ya, bisa melihat ada 3 pimpinan Kota Padang pada saat itu ya. Pertama Pak Fauzi Bahar, Ya. Mahyildi, dan kemarin Henry Septa. sempat Henry Septa begitu ya. Henry Septa akan melanjutkan. Melanjutkan pimpinan Mahyildi. Nah, kalau Fauzi Bahar sama-sama kita lihat lah bagaimana beliau membangun Kota Padang, semangatnya, ketegasannya. Ya. Sampai berpindahnya juga kita bisa dan alhamdulillah berhasil ya memindahkan ya pusat pemerintahan yang dari dari Pasar M. Yamin ya dari M. Yamin ke pusat pemerintahan Yeah. Kota Padang dengan niatnya tentunya pertama memang ketika itu ada musibah kita gempa. Nah, untuk bagaimana menyelamatkan pusat pemerintahan ada di sana. Yang kedua juga pada dasarnya prinsipnya adalah bagaimana untuk mengembangkan Kota Padang. Iya. Nah itu berhasil Pak Fauzi Bahar saya rasa bagaimana menggiring ya supaya pembangunan perekonomian ya dan juga pertumbuhan masyarakat ekonomi dan segala macam itu ke daerah pusat pemerintahan Kota Padang ini, daerah Kota Tengah lah, Kuranji, air pacah itu. Air pacah. Nah, zaman ini juga kita melihat ya Pak Mahyildi, di mana pembangunannya ya kalau kita melihat ya sebenarnya yang menonjol itu kan trotoar, ya kan, penataan yang ketika itu pasar di saat-saat tertentu bersih, begitu ya. Nah, habis itu kembali lagi, ya kan. Nah, cuma yang kita melihat memang Pak Mahyildi ini yang disebut-sebut orang berhasil menata Kota Padang dengan trotoarnya. Iya. Ya, kan gitu. Tapi yang banyak hal lain pembangunannya kan kalau kita melihat seperti Pasar Raya dan segala macam kan belum inilah ya, belum maksimal. Belum maksimal. Ya. Dan itu terbukti dengan sampai dengan detik ini Pasar Raya itu masih kacau fase 7 ya, yang kemarin itu dibangun masih kacau. Bahkan pelayanan satu pintu. Iya. Nah, yang berada di atas itu sekarang ini pindah lagi ke Plaza Andalas kalau saya tidak salah. Nah, itu yang di ininya. Nah, di zamannya Henry Septa, ya, di situ saya melihat nih walaupun tentang waktunya 2,5 tahun ya kalau saya salah ya. Katanya 2,5 tahun. Tapi hal-hal yang seperti itu sebenarnya juga sudah menjadi ini dari beliau ya, tanggung jawabnya. Ya, saya melihat beberapa penyampaian beliau ketika pengambilan nomor urut ya. Iya. Ada keberhasilan. 116%. Saya tidak tahu itu dari mana angkanya dan apa. Saya karena tidak melihat secara utuh videonya. Kalau 116% ya heran juga saya dari mana ininya. Yang 116% ini yang mana? Yang mana? Gitu. Kalau pembangunannya yang mana? Iya. Sekali lagi saya melihat kalau dikatakan keberhasilan itu di mana keberhasilan dari seorang kepala daerah memimpin kota atau daerahnya itu. Kalau hanya memindahkan, memoles misalnya, ya seperti yang tercantum dalam yang sering beliau sampaikan itu ada Padang Youth Center. Iya. Itu saya rasa bukan keberhasilan. Itu kan tercantum di dalam visi misinya untuk membangun gedung Youth Center. Iya. Tapi kalau hanya memoles seperti itu di mana keberhasilannya, Pak Nipin? Ya kan? Kecuali beliau menyediakan sebuah lahan, dibangun itu dari awal. Nah, itu barulah sebuah keberhasilan. Tapi perlu menjadi catatan, itu adalah masuk ke dalam program dan janji kampanyenya. Iya.
Dan itu memang sudah tugas wali kota. Kewajibannya, Iya. kan tugas itu kewajiban kan janji kampanye. Betul, betul. Kewajiban wali kota ya membangun itu. Kan? Nah, kelemahan ini banyak ya kalau saya melihat sekarang ini. Seperti contoh baru belakangan ini saya mendengar kemarin itu setelah youth center itu diambil, ya kan? Padahal dulunya di situ adalah gedung Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Akhirnya Padang. Dinas Pendidikan Kota Padang ngontrak Ya di Bung Hatta. Bung Hatta. Nah, ngontrak, bayangkan yang dikelola tuh anak-anak kita, anak cucu ponakan kita, sekolah dasar dari sampai tingkat SMP sampai ke SMP, masa kantornya ngontrak dan ribuan guru yang ada di sana ngontrak. Nah, bayangkan itu sebuah hal yang rasanya kalau kita dengung-dengungkan Kota Padang itu kota pendidikan, coba bayangkan. Iya, Kota Padang tidak kota pendidikan lagi. Nah, Kota Padang kota pendidikan tapi kantornya ngontrak. Kantor ngontrak di Kota. Bayangkan. Padahal aset kita banyak. Aset kita banyak. Kita sudah kalau saya di waktu periode Pak Fauzi Bahar dan kami dulu di DPRD Kota Padang, kita sudah berusaha dan membayarkan itu 42 hektar kalau saya tidak salah. Di Ayah Pacah loh. Ada tempatnya kan? Ada, tanahnya itu. Iya. Nah, itu yang harus diselesaikan, difokuskan di situ gitu loh. Artinya kantor-kantor pindahkan ke sana. Iya. Ada beberapa kantor yang masih berada posisinya di luar, dinas koperasi, dinas yang lain, itu kan banyak itu yang di luar. Pindahkan ke sana. Nah, itu baru sebuah keberhasilan saya rasa. Iya. Karena pada dasarnya prinsipnya itu dibebaskan dulu. Gunanya apa? Supaya kantor itu berpusat di sana. Masyarakat tidak urus ke sana, ke sini, dan perekonomian masyarakat sekitar yang Kota Padang ini berkembang ke arah, mohon maaf, daerah bisa dikatakan di tengah-tengah Kota Padang begitu. Kalau sekarang ini kan Kota Padang di pinggiran ini. Kota Padang di pinggiran. Sekarang ini kan pinggiran. Kota Padang amburadul. Ya, Kota Padang di pinggiran. Nah, pusat kota di mana? Itu di Air Ayah Pacah. Pacah begitu. Nah, sekarang informasinya kantor dinas pendidikan ini ngungsi lagi nih di belakang kantor di polisi militer ya kalau saya tidak salah. POM. Nah, jadi ini kan tidak semua orang juga tahu ini. Nah, itu yang saya melihat. Dan berikutnya adalah kalau kita melihat dulu seperti janji Mahyildi dan Hendy Septa, ya, kita tidak boleh lepaskan mereka ini loh. Terminal. Nah, terminal Anak Iya misalnya. Terminal Anak Iya itu sekarang bagaimana fungsinya? Berjalan maksimal enggak? Sepanjang jalan dari Ayatawa itu dari Basko itu sampai ke Tabiang macet totalnya luar biasa. Iya. Iya kan? Nah, di sana apa lagi solusinya? Kan tidak ada. Itu masuk yang 116% enggak? Nah, peningkatan kemacetan gitu. Nah, ini banyak hal seperti itu ya kita melihat. Dan bilang pendidikan juga bagaimana kondisinya ya kan? Ya, tingkat perekonomian masyarakat bagaimana, kebocoran PAD juga sekarang ini sangat banyak dan sangat tinggi di Kota Padang. Di Kota Padang ya kan. Nah, ditambah ya banyaklah hal-hal lain ya. Bagaimana konsistensi dari seorang Hendy Septa ini untuk menjalankan pemerintahnya dengan benar begitu. Jadi intinya Haji untuk di 2024 ini yang November semakin dekat. Ini barangkali Haji harus paparkan ini. Yang siapa di antara yang tiga ini yang bisa memimpin Kota Padang ke depannya? Ya, kalau kita fokus ke arah siapa nih nanti ini tentu kita kaji dulu. Kaji ya. Nomor 1, 2, 3. Nomor 1 siapa nih? Nomor 1 itu Fadli Amran dan Maigus. Oh, Fadli Amran dan Pak Maigus. Ya. Kita melihat memang beliau ini seorang sosok ya, kalau ininya beliau dari tokoh takah Tageh. Nah, dan satu lagi toke kata orang. Perlu loh. Iya, jangan nanti mencari hidup di pemerintahan begitu kan. Nah, saya melihat belum ada saya mendengarkan ini sampai dengan detik ini ya bagaimana Fadli Amran ini ikutan bermain proyek dalam tanda kutip. Iya. Ya di Padang Panjang mungkin atau tempat lain begitu. Nah, itu yang kita melihat ininya. Dan kalau penampilannya ya jujur saja cocok. Ya, gitu. Bagaimana kewibawaannya dalam memimpin ya. Dan saya melihat kesukaan dari anak-anak muda juga ke Fadli Amran ini cenderung lebih besar begitu. Iya, anak-anak muda ya. Anak-anak muda seperti saya juga mungkin. Iya, melihat dari bagaimananya. Nah, nomor 2? Nomor 2 Iqbal Amasrul. Iqbal Amasrul ya. Kalau Iqbal ya saya masih jujur saja ya, jujur masih meragukan lah ya.
beliau pertama ya ujuk-ujuk datang sudah Iya. mencalonkan diri jadi Iya. wali kota Padang. Dia Apakah beliau tahu dia sampai Kota Padang kota ini. Padang Iya. ya, sejauh mana? Walaupun nantinya dia mempunyai tim lah namanya apa kader-kader partainya lah, tetapi seorang pemimpin itu harus mengenal wilayahnya juga. Ya, wilayahnya apa persoalan-persoalan di tengah masyarakat itu kan harus paham kita. Nah, selama ini juga beliau di mana begitu kan. Iya. Lebih ini mungkin Lebih banyak waktunya di luar Padang dibandingkan dengan di Padang. Dan kalau Fadri Amran gitu ya, kalau ada apa-apa kita kan bisa datang ke rumahnya, misalnya Iya, jelas iya. tuh rumahnya di sana, Jelas, gitu kan. iya. Keluarganya ada di Padang. Betul, Ya. betul. Kalau ini kita melihat Iqbal mana mau kejar ke Jakarta, kan Iya. nggak mungkin juga. Gitu. Nah, yang berikutnya petahana. petahana Henry Septa dan Hidayat. Nah, Hendy Septa sekali lagi, ya beliau sama saya ini kan senior juga ini. Iya. Di SMA Mana 2. siapa yang senior nih? Aji. Nah, Hendy Septa. Lebih tua. Udah Hendy Septa. Oh, udah Henry Nah, Septa. beliau, saya sama-sama SMA 2 ini. Iya, iya. Nah, SMA 2, beliau di atas saya 1 tahun. Tapi saya melihat ini ya, melihat dari kepemimpinan beliau, bagaimana beliau menindaklanjutinya, ini bukan cuma kata saya, ya. Bagaimana beliau menindaklanjuti ketika ada persoalan-persoalan itu ya kadang tidak tuntas begitu. Tidak banyak selesai. Tidak selesai gitu ya. Ada persoalan Kota Padang kemarin ya kan yang ribut di tengah pasar ya, tapi yang turun siapa? Untung aja ada Eko Salbar. Iya. Nah, bisa meredam lah. Pantai Padang sempat ribut juga kemarin itu. Ya kan, sebelum kejadian terakhir sempat ribut lagi. Tapi siapa yang turun? Yang turun wakil. Eko Salbar sebagai wakil wali kota pada saat itu. Henry Septa tidak pernah saya lihat turun dan memberikan solusi kepada masyarakat. Iya, jadi kalau Pak Fauzi Bahar dulu, saya pernah ingat dulu ketika ada orang demo, beliau langsung turun loh. Iya. Beliau yang nampung, udah apa mau kalian? Bahkan ketika itu kumpulkan kalian di Pasaraya, saya turun ke sana. Iya. Nah, gitu sosoknya. Nah, kalau Henry Septa, ada nggak pernah kita mendengar ketika ada masalah, ketika ada aksi, beliau yang merespon atau beliau yang menyambut? Tidak ada. Tidak ada. Nah, jadi itulah saya melihat bagaimana sosok kepemimpinan itu sangat perlu untuk Kota Padang. Dan tidak ada lagi lah penyampaian yang kalau menyampaikan bahwasanya ini karena pengaruh Covid tidak ada pembangunan, refocusing anggaran bla bla bla. Daerah lain aja kok bisa kok. Iya, kenapa kita tidak bisa? Kenapa kita tidak bisa begitu. Jadi itu menipu. Baik, Bang Haji. Artinya Bapak Ibu semua dan juga para pemirsa yang di rumah, apa yang dipaparkan oleh Pak Haji Esa itu sudah jelas. Sudah dia bandingkan dan sudah dipilah-pilah ya. Iya, banyak kemacetan sekarang. Bukan kemacetan banjir, aja. Kota Padang itu serba darurat. Serba darurat. Ya. Semat sampah. Ada sampah. Sampah berserakan di mana-mana. Saya memang sengaja membuat konten terkait sampah. Kenapa? Ini kepedulian saya terhadap Kota Padang yang darurat sampah. Setelah saya bikin konten, baru ditindaklanjuti. Viral dulu, baru dikerjakan. Itu lagi nih, kebetulan saya ingat ini. Jadi ketika ada program Pak Mahyildi dan Henry Septa ini tentang trotoar. Ya, sebahagian trotoar ini seperti sebelah diselesaikan, sebelah lagi tidak. Nah, ini perlu juga ini untuk seandainya nanti siapa yang menjadi wali kota, nah ini perlu dituntaskan juga. Karena ketidakmampuan Henry Septa saya lihat di sini. Tidak bisa menyelesaikan persoalan trotoar ya. Ya, salah satunya. Coba lihat, Pak Nipin, di sepanjang Jalan Es Parman. Dari Purus itu kan ada 2 itu jalur. Tapi yang diperbaiki yang sebelah mana? Sebelah satu lagi tidak loh. Di Khatib Sulaiman juga. Nah, Khatib Sulaiman, Gunung Pangilun sampai Siteba. Ini kita lihat itu kan. Nah, itu yang kasat mata loh. Nah, banyak lagi macetnya sudah ini, banjir yang nggak tuntas. Jalan berlobang di Kota Padang. Ya, jadi di mana-mana ada jalan yang berlobang. Iya kan? Setiap kita berjalan, orang bilang bahwa sudah saya selesaikan 116%. Tapi saya lihat jalan masih berlubang. Masih berlubang. Apakah jalan ini tidak masuk ke dalam target 116%? Iya kan? Iya. Satu lagi yang paling penting nih, mungkin yang perlu saya sampaikan, nggak perlulah kita menjual-jual nama-nama Prabowo gitu ya. Dalam artian kalau Prabowo ini presiden, ya anggaran ini akan besar, anggaran ini.
Emangnya kalau tidak terpilih Henry Septa, Kota Padang atau Sumatera Barat ini akan diabaikan oleh Prabowo? Ya, Oh tidak. tidak. Iya kan? Tidaklah. Apalagi kemarin itu sama-sama kita dengar Sumatera Barat ini anti kepada Jokowi, tapi Iya. Jokowi tetap kucurkan anggaran. Tetap bantu kan? Nah, jangan bodoh-bodohi masyarakat. Ketika ini nanti anggaran lebih besar, tidak ada sangkut pautnya itu. Nah, kan isu ini yang coba dikembangkan oleh ya pihak-pihak yang mendukung inilah. Nah, disampaikan kalau Prabowo presiden, anggaran itu begini semacamnya. Pertanyaannya coba balikkan. Kalau tidak kita ini apakah pemerintah pusat itu akan abai ke Kota Padang? Apakah pemerintah pusat itu akan tidak mengucurkan anggaran untuk Sumatera Barat? Tidak. Iya. Nah, begitu. Jadi jangan bodoh-bodohi dan terkesan ini mencoba untuk masyarakat ini menjadikan masyarakat ini kembali kepada KKN nantinya. Iya. KKN itu. Kalau saya melihat mulai meningkat lagi kolusi, nepotisme. Ya, sementara dulu sama-sama kita lihat itu tidak pernah ada dulu menang di sini Pak SBY. Tapi ada nggak Demokrat pada saat itu? Kalau kalian pilih ini kita akan begini, dapat anggaran nggak ada. Tapi pada kenyataannya pembangunan dan anggaran itu cukup luar biasa pada saat itu. Pak Mulyadi dan Pak Epi Ardiasda waktu itu menjadikan Kelok 9. Pak Epi Ardiasda dan Pak Mulyadi menjadikan sekolah pelayaran ini Pariaman. SPP. Nah, tapi tidak perlu digembar-gemborkan seperti itu begitu. Dan perlu jadi catatan satu lagi Bang. Iya. Ya. Kinerja dari sebelumnya itu perlu kita evaluasi. Kita lihat loh. Supaya kita bisa mengukur dan memastikan siapa yang akan kita pilih. Apa yang sudah dia lakukan itu perlu loh. Itu bukan black campaign namanya, tapi kita mengkaji kinerja sebelumnya. Barangkali itu Bapak Ibu, Bodong Rian Cendrawasih. Apa itu? Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji, assalamualaikum.